Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aini Nur Hanifah dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dengan NIM 860498147. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang makna pilar pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam dunia pendidikan, terdapat istilah pilar pendidikan. Pilar dapat diartikan sebagai dasar, fondasi atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Tanpa adanya pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit membentuk generasi yang berkualitas. Selanjutnya ada prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran besar tentang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasannya yang menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan manusia, membangun karakter, dan menghargai potensi setiap peserta didik. Dalam konsep pendidikannya, beliau mengenalkan 3 prinsip utama yang menjadi dasar pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Prinsip yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Maksud dari prinsip ini adalah seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, prinsip ini sangat relevan karena peserta didik tidak hanya belajar dari sekolah, tetapi juga dari internet dan media sosial. Guru harus mampu memberikan teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak, seperti penggunaan media sosial dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Contoh penerapannya adalah guru mengajarkan etika digital kepada siswa agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Prinsip yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun semangat. Dalam prinsip ini, guru berperan sebagai motivator yang membangun semangat dan kreativitas peserta didik. Guru harus hadir di tengah-tengah siswa untuk memberikan dukungan dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta menyenangkan. Dalam era digital, pembelajaran sering dilakukan secara daring, menggunakan teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi belajar, dan kelas online. Namun, pembelajaran daring juga memiliki tantangan seperti siswa menjadi mudah bosan, kurangnya fokus, atau kurang aktif dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan metode pembelajaran yang menarik seperti diskusi interaktif, penggunaan media visual, atau kegiatan kolaboratif agar siswa tetap semangat dalam belajar. Prinsip yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan bahwa guru harus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mereka mampu berkembang secara mandiri. Dalam era digital, siswa memiliki akses informasi yang sangat luas melalui internet. Hal ini dapat menjadi keuntungan karena siswa lebih mudah mencari pengetahuan. Akan tetapi, jika tidak diarahkan dengan baik, siswa juga dapat terpengaruh oleh informasi yang salah, hoax, maupun konten negatif. Karena itu, guru harus membimbing siswa agar mampu berpikir kritis, memilih informasi yang benar, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital saat ini, penerapan prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik. Banyak siswa yang menggunakan teknologi hanya untuk hiburan saja, seperti bermain game atau media sosial dibandingkan untuk belajar. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi karakter siswa, seperti menurunnya sopan santun, kurangnya interaksi sosial secara langsung, dan munculnya perilaku ketergantungan terhadap gadget. Tantangan lainnya adalah perubahan peran guru dalam proses pembelajaran. Pada masa sekarang, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.
karena siswa dapat memperoleh informasi dari internet. Oleh karena itu, guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kemampuan digitalnya. Guru harus menjadi fasilitator, pembimbing, dan pengarah agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nilai keteladanan, motivasi, dan pendampingan sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Pendidikan di era digital tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan akademik saja, tetapi juga harus membentuk karakter peserta didik agar mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan memiliki sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tersebut juga dapat membantu menciptakan pendidikan yang lebih manusiawi. Guru dan peserta didik dapat bekerja sama membangun proses pembelajaran yang kreatif, aktif, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang pintar, tetapi juga generasi yang berakhlak, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama di era digital saat ini. Prinsip ing ngarso sungkulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani dapat menjadi pedoman bagi guru dan peserta didik dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, pendidikan nasional diharapkan mampu menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, serta memiliki moral dan tanggung jawab yang baik. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.